Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Organisasi Erna Hairani, ST.M.Com, dan rekan-rekan saya sekalian. Saya Jovita Gina dengan NPM 2470071111002 dari kelompok 2 kelas A. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas hasil analisis budaya organisasi Maybank Cabang Kota Tasikmalaya menggunakan instrumen OCHAI. Dan berikut merupakan profil anggota kelompok kami. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Budaya organisasi merupakan elemen kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan, terutama perusahaan, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Pemahaman yang mendalam tentang budaya organisasi membantu perusahaan untuk mudah beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan Organizational Culture Assessment Instrument, sebuah metode yang dirancang untuk memetakan budaya organisasi secara terstruktur. Metode ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi budaya organisasi Maybank Cabang Tasikmalaya sebagaimana adanya saat ini atau current culture dan membandingkannya dengan budaya yang diharapkan atau ideal preferred culture. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan gambaran mendetail mengenai budaya organisasi yang ada di Maybank Cabang Tasikmalaya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna menyelaraskan budaya organisasi dengan visi dan tujuan panjang perusahaan. Dengan menyelaraskan budaya organisasi, perusahaan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan semangat kerja dan kinerja karyawan, serta memperkuat kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang tadi telah diuraikan, terdapat rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana budaya organisasi yang ada di Maybank Cabang Tasikmalaya menurut hasil analisis OCHAI? Analisis ini memberikan informasi tentang persepsi karyawan terhadap nilai-nilai norma dan juga pola kerja yang berlaku di lingkungan kerja. Kami mengidentifikasi elemen-elemen budaya yang mendukung atau menghambat kinerja, seperti fokus pada kolaborasi, inovasi, hierarki, atau orientasi pasar. Yang kedua adalah tipe budaya apa yang mendominasi Maybank Cabang Tasikmalaya. Apakah itu budaya klan yang berorientasi pada hubungan kekeluargaan dan kerjasama, atau apakah budaya adokrasi yang berfokus pada inovasi dan fleksibilitas, apakah budaya hierarki yang menekankan pada struktur, prosedur, dan stabilitas, dan ataupun adalah budaya pasar yang berorientasi pada hasil dan persaingan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Terdapat dua tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu 1. Mengidentifikasi budaya organisasi yang ada di Maybank Cabang Tasikmalaya dengan metode OCHAI. Yang kedua, menentukan tipe budaya yang mendominasi di Maybank Cabang Tasikmalaya. Sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit manfaat penelitian bagi organisasi. Nah, sebelum ini, manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua. Ada manfaat penelitian bagi organisasi dan bagi penulis itu sendiri. Nah, untuk yang pertama adalah manfaat penelitian bagi organisasi. Di mana manfaat ini memberikan informasi mengenai tipe budaya organisasi yang saat ini ada di Maybank Cabang Tasikmalaya, serta tipe budaya yang diharapkan Maybank tersebut di masa depan. Kemudian, hal ini pun membantu manajemen memahami lebih dalam mengenai budaya organisasi yang ada untuk mendukung pengambilan dalam keputusan yang strategis. Nah, untuk manfaat yang selanjutnya adalah manfaat penelitian bagi penulis. Nah, manfaat ini itu mencakup menambah wawasan dan pemahaman tentang budaya organisasi serta metode analisis OCHAI atau biasa dijabarkan dengan instrumen penilaian budaya organisasi. Kemudian, manfaat ini pun
melatih kemampuan penulis dalam mengelola data, menganalisis data, dan menyusun laporan penelitian secara sistematis. Nah, untuk pembahasannya selanjutnya adalah metode penelitian, yang dimana metode ini kami mengambil penelitian menggunakan metode OCHAI. Nah, yang dimana OCHAI tersebut memiliki alur, yang dimana alur itu akan dilakukan dalam penelitian, yang dimana penelitian itu meliputi pengumpulan data, analisis data, dan kemudian pengambilan kesimpulan dari data yang sudah kami dapatkan dari suatu organisasi tersebut. Nah, penelitian ini pun dilakukan dengan cara mengenai 4 dimensi atau bertanya tentang 4 dimensi budaya yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, 4 dimensi budaya ini tuh meliputi kultur klan atau keluargaan, kultur adorasi, kultur market, dan kultur hierarki. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang profil MyBank. MyBank atau Malayan Banking Berhad adalah salah satu institusi keuangan terbesar di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1960 di Malaysia. MyBank telah berkembang menjadi grup perbankan terkemuka dengan layanan yang mencakup perbankan retail, korporasi, investasi, syariah, dan layanan digital. Beroperasi di lebih dari 18 negara, termasuk Indonesia. MyBank berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan yang inklusif, berorientasi pada pelanggan, dan mendukung keberlanjutan. MyBank cabang Tasikmalaya merupakan salah satu cabang dari PT Bank MyBank Indonesia Tbk, yang merupakan bagian dari MyBank Group, salah satu grup perbankan terkemuka di Asia Tenggara. Cabang ini berlokasi di pusat kota Tasikmalaya, Jalan Yuda Negara, Ruko nomor 16-17 Tasikmalaya, dan berperan strategis dalam menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut. Yang selanjutnya adalah visi dan misi. Visi Perusahaan MyBank memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas. Yang selanjutnya ada misi. Yang pertama yaitu menyediakan layanan finansial yang simpel, mudah diakses, dan memahami kebutuhan nasabah. Yang kedua, menjadi mitra keuangan yang terpercaya untuk masa depan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu melayani masyarakat dengan penuh hormat, jujur, adil, serta menjunjung tinggi martabat dan integritas. Seperti pada gambar didapatkan bahwa hasil pegawai pada MyBank cabang Tasikmalaya merasakan bahwa budaya organisasi saat ini didominasi oleh collaborate atau klon. Dalam klan ini, organisasi atau pegawai memiliki keakraban dan ikatan emosi yang saling terkait sehingga pegawai merasa lebih nyaman layaknya keluarga yang saling berkaitan atau yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lainnya, didukung dengan elemen-elemen kerja sama tim, komunikasi, dan rasa kekeluargaan yang cukup signifikan. Nah, setelah kami menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data dari responden, maka dapat kami sajikan dalam bentuk tabel, yang dimana kami akan membahas terlebih dahulu tentang budaya saat ini, atau present culture. Nah, yang pertama yaitu dalam karakteristik dominan organisasi, yang dimana klan mendapatkan sebanyak 27,5%, advokasi 17,5%, market 30%, dan hierarki 25%. Kemudian dalam gaya kepemimpinan organisasi didapatkan klan 22,5%, advokasi 25%, market 25%, hierarki 27,5%. Lanjut ke manajemen karyawan. Klan 22,5%, advokasi 25%, market 25%, dan hierarki 27,5%. Kemudian dalam faktor yang menyatukan organisasi didapatkan klan 27,5%, advokasi 20%,
market 27,5%, dan hierarki 25%. Kemudian dalam fokus strategi organisasi didapatkan klan 25%, adokrasi 20%, market 27,5%, dan hierarki 27,5%. Kemudian yang terakhir yaitu kriteria keberhasilan dalam sebuah organisasi. Klan 25%, adokrasi 20%, market 25%, dan hierarki 30%. Kemudian didapatkan rata-rata dari tabel ini yaitu klan dengan rata-rata 25%, adokrasi dengan rata-rata 22%, market dengan rata-rata 26,25%, dan hierarki sebanyak 26,67%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ini menunjukkan budaya klan di Maybank cabang Tasikmalaya berdampak positif pada perilaku karyawan seperti meningkatnya loyalitas, motivasi, dan kinerja. Lingkungan kerja yang mendukung menciptakan semangat tinggi dan mendorong kontribusi optimal dari para karyawan. Namun, tentu saja tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara harmoni dan kemampuan organisasi untuk tetap inovatif dan responsif terhadap segala perubahan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang present culture atau budaya saat ini, kemudian kita sampai di tahap budaya yang diharapkan atau preferred culture, di mana yang pertama yaitu karakteristik dominan, yang dimana didapatkan klan sebesar 30%, adokrasi 20%, market 35%, dan hierarki 15%. Kemudian dalam segi gaya kepemimpinan organisasi didapatkan klan 22,5%, adokrasi 25%, market 37,5%, dan hierarki 15%. Kemudian dalam manajemen karyawan didapatkan klan 27,5%, adokrasi 20%, market 35%, dan hierarki 17,5%. Kemudian dalam faktor yang menyatukan organisasi atau organization glue didapatkan klan 32,5%, adokrasi 22,5%, market 22,5%, dan hierarki 22,5%. Kemudian dalam strategic emphasis atau fokus strategi organisasi didapatkan klan 32,5%, adokrasi 25%, market 22,5%, hierarki 20%. Kemudian dalam kriteria keberhasilan di mana klan mendapatkan 32,5%, adokrasi 27,5%, market 20%, dan hierarki 20%. Sehingga dapat kita rata-ratakan yaitu di mana A atau klan mendapat 30%, adokrasi mendapat 22,50%, market 30%, dan hierarki 17,50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ini juga bahwasanya budaya di Maybank cabang Tasikmalaya menunjukkan kebutuhan peningkatan budaya collaborate, klan, dan crowd adokrasi. Pegawai menginginkan suasana kerja yang lebih kolaboratif, transparan, penuh kepercayaan, serta mendorong inovasi, keberanian mengambil risiko, dan adaptasi terhadap segala perubahan. Namun, kombinasi budaya ini tentu saja menghadapi tantangan, di antaranya yang pertama yaitu manajemen risiko, yang artinya budaya adokrasi meningkatkan risiko kegagalan dari eksperimen dan inovasi. Kemudian yang kedua yaitu ketidakpastian. Dalam artian di sini inovasi menciptakan situasi yang tidak pasti sehingga diperlukan kebijakan manajemen risiko yang efektif untuk meminimalkan kerugian perusahaan. Sehingga keseimbangan antara kedua budaya ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Nah, kemudian pada bahasan yang terakhir yaitu tentang kesimpulan penelitian, yang dimana kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah yang pertama, budaya organisasi di Maybank cabang Tasikmalaya saat ini didominasi oleh elemen klan
yang mencerminkan suasana kekeluargaan dengan ikatan emosional yang kuat antar pegawai. Kemudian yang kedua, meskipun budaya klan mendominasi, terdapat kebutuhan untuk memperkuat elemen adokrasi, terutama dalam hal mendorong inovasi dan kreativitas di lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara budaya klan dan adokrasi dianggap esensial untuk menjaga harmoni internal sekaligus memastikan organisasi tetap kompetitif dan adaptif. Kemudian yang terakhir yaitu dengan kombinasi kedua budaya tersebut, Maybank ini diharapkan mampu menghadapi tantangan dan peluang di era transformasi digital dan persaingan industri perbankan. Berikut merupakan penjelasan presentasi mengenai hasil penelitian kami dari kelompok 2 Manajemen dan Organisasi kelas A Sistem Informasi 2024. Saya sebagai moderator izin untuk mengakhiri presentasi pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya sendiri dan juga rekan-rekan saya dalam kelompok ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.